Bentar. Selamat sore, Ibu Teri dan Kak Inji. Di sini sore hari ini kita mau Zoom terkait mentoring untuk praktik kerja lapangan saya masih bersama Kak Inji. Kak Inji ini mentor saya kebetulan Ibu Teri dan Ibu Teri dan Kak Inji, Ibu Teri ini dosen pembimbing saya di praktik kerja lapangan. Mungkin Ibu Teri kalau ada pertanyaan terkait PKL saya boleh ditanyakan. Oke, oke. Persilahkan. Terima kasih Rizky atas waktu yang disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, selamat sore apa Waalaikumsalam. selamat siang nih ya. Saya manggilnya mau Bu Boleh. Angela, ternyata masih muda Mbak banget gitu aja. ya. Tapi Rizkynya manggilnya Kak Enji, saya bingung deh gitu ya. Oke deh, Iya. oke Mbak Enji. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih gitu ya karena sudah berkenan untuk hadir di kegiatan Zoom meeting hari ini di sela-sela pekerjaan dan aktivitas. Kemudian juga saya ucapin terima kasih karena sudah membimbing Rizky selama kegiatan praktik kerja lapangan sejauh ini gitu ya. Jadi mungkin di sesi ini sebenarnya hanya sekedar saya melakukan konfirmasi dan progress report dari Rizky selama melakukan kegiatan magang di perusahaan atau kantor tempat Mbak Inji bekerja gitu ya. Jadi ini adalah salah satu syarat gitu, syarat administratif yang harus dipenuhi oleh Rizky sebelum nantinya Rizky akan mengikuti ujian praktik kerja lapangan gitu ya. Jadi mungkin akan terbagi dua sesi gitu ya. Di sesi pertama ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan atau konfirmasikan ke Rizky selaku praktikan, kemudian di sesi kedua mungkin ke Mbak Enjinya selaku mentor, gitu ya. Eh, Baik, kita di sesi pertama saya izin untuk konfirmasi beberapa hal ke Rizky untuk praktik kerja lapangannya. Mungkin yang pertama boleh dijelaskan dulu Rizky di perusahaan ini ditempatkan di posisi apa, kemudian uraian pekerjaan sesuai posisi ini itu apa saja, kemudian bagaimana kamu berusaha menyelesaikan pekerjaan yang diberikan gitu ya, dan kira-kira dalam kamu menyelesaikan pekerjaan ada kendala nggak gitu. Itu dulu. Ya, silakan Rizky Oke, dijelaskan. baik Ibu Teri. Terima kasih. Mungkin awalan saat ini saya sedang melakukan praktik kerja lapangan di PT Sirkulasi Kompas Gramedia sebagai desain intern pada divisi Marketing Communication. Nah, untuk pekerjaan atau job desk sendiri, fokus saya itu lebih ke desain Instagram, baik digital maupun cetak. Nah, itu tuh meliputi kayak desain feed, desain cover reels, dan lain-lain kayak banner, ex banner, eh, papan papan pengumuman dan segala macam. Nah, untuk kerjaan lain itu bisa berupa seperti pengeditan video reels, terus juga pembuatan motion grafik gitu. Nah, untuk selama ini dalam penyelesaiannya itu saya dapat bantuan atau menggunakan aplikasi software terutama di Adobe Photoshop dan Adobe Illustrator. Dan untuk editor itu lebih ke CapCut-nya dan motion saya juga di CapCut. Nah, secara singkat mungkin kendalanya ya. Kendalanya itu yang paling saya temuin itu lebih ke deadline yang kadang tuh mepet, yang anggap nih kita ada request dari luar, yang dimana kita itu masih banyak pekerjaan yang harus dibereskan. Nah, itu salah satu kendalanya. Kendala lain mungkin di creative blocking ya. Kadang tuh kan kita desain terus, lama-lama tuh kita bingung dan mentok gitu, Bu. Nah, itu biasanya kendala-kendala itu bisa saya diskusikan sama KNG atau KNG ngasih saran ke saya nih, oh ini kurang apa nih, kurang shadownya kah, atau kurang apanya kah. Nah, itu sih lebih diskusi dan mungkin saya explore di Pinterest atau di reference-reference lainnya. Itu. Oke, oke. Terima kasih Rizky atas penjelasannya. Jadi memang ya beberapa mahasiswa tuh ketika progress report semacam ini kendalanya pasti yang mereka kagetkan itu sebenarnya
Kalau masalah hard skill, anak-anak zaman sekarang cukup cepat, kita cukup adaptif untuk bisa memahami pekerjaan di kantor gitu ya. Karena mereka memang terlahir sebagai anak-anak generasi yang paham tentang digital dan teknologi gitu ya. Jadi sudah tidak diragukan lagi. Tapi biasanya yang saya khawatirkan gitu ya untuk teman-teman mahasiswa sekarang itu lebih ke soft skill-nya gitu ya. Kemampuan beradaptasi secara personal, kemampuan berkomunikasi secara personal gitu ya dengan rekan kerja, dengan tim, dengan atasan gitu. Karena mereka terlalu sering bergaul dengan digital, kadang-kadang sisi humanisnya agak-agak kurang gitu ya. Nah, itu yang biasanya saya khawatirkan, termasuk tadi masalah dikejar deadline gitu ya. Jadi ya mungkin ini satu pengalaman buat Rizky gitu ya. Memang kalau di dunia kerja nggak ada yang seideal seperti di teori gitu ya. Kadang-kadang pekerjaan itu tidak tentu datangnya gitu. Kadang-kadang ada pekerjaan yang bisa kamu scheduling dengan waktu atau time management yang ideal, tapi ada kalanya pekerjaan datangnya tiba-tiba banyak, tapi deadline-nya mepet gitu ya. Dan kamu harus tetap bekerja secara profesional walaupun dalam kondisi yang di bawah tekanan, mepet, deadline dan segala macam yang gerabak-gerubuk lah gitu ya. Nah, itulah dinamika pekerjaan yang mungkin mudah-mudahan ini jadi pengalaman berharga buat kamu gitu ya. Jadi nambah pengetahuan dan wawasannya gitu ya. Nah, itu harus soft skill-nya yang lebih dikuatkan gitu ya. Mudah-mudahan Mbak Inji bisa membimbing kamu gitu ya untuk bisa punya mental yang kuat gitu menghadapi dunia kerja. Oke, sekarang saya lanjut ke sesinya Mbak Inji selaku mentor gitu ya. Saya mau cross check Mbak Inji, ini intinya tadi kan dia udah bilang ya ngerjain ini itu Mm-mm. gitu ya. Jadi Iya, iya. sebenarnya Mbak Eci bener nggak dia ngerjain ini itu dan tuntas nggak sih pekerjaannya gitu ya? Iya, oke. Kalau misalnya dari aku selaku mentornya Iki, sejauh ini sih Iki tuh selalu mengerjakan tugas-tugasnya dengan bahkan dengan sangat baik karena dari deadline-deadline yang ada, dia bahkan selalu mengerjakan selesai sebelum hari deadline gitu. Terus selain itu, Iki tuh di sini justru pasti yang paling rajin di antara kita karena dia tuh selalu datang tepat waktu, terus yang kayak selalu sregep gitu kalau misalnya kita minta tolong ada desain dadakan kah atau apa. Dan juga selain desain kan di sini Iki ikut bantu ya untuk kegiatan syuting konten-kontennya. Jadi nggak hanya editing, dia juga ikut membantu kita untuk proses syuting yang dimana di situ Rizky itu biasanya udah dia yang syuting, dia juga yang jadi talent. Jadi kayak bener-bener dia tuh bisa semuanya gitu. Bener-bener bisa kita andelin banget sebagai intern di tim ini. Kurang lebih. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, oke. Alhamdulillah, saya senang dengarnya ketika menitipkan mahasiswa di suatu perusahaan dan kemudian apa ya dapat tanggapan positif gitu ya dari mentor itu saya terus terang senang sekali gitu ya. Mudah-mudahan Rizky lancar sukses gitu ya magangnya. Mudah-mudahan juga ini jadi langkah awal kamu bisa membangun networking kamu untuk lebih sukses lagi ke depannya dan ketika lulus bisa benar-benar masuk siap gitu masuk dunia kerja gitu. Kalau tadi tentang kreativitas yang kadang-kadang mandek tuh kayak gimana tuh Kak Enji? Sejauh ini menghambat nggak? Oke. Jadi kan kita tuh sebagai graphic design ya, ketika dihadapin oleh suatu desain tuh bukan hal yang jarang menghadapi creative block, itu kita sebutnya creative block. Cuman kalau karena kita di sini bekerjanya berdua, jadi kita lebih mudah untuk tektokan, untuk saling tukar pikiran sehingga ketika menghadapi creative block itu kita bisa bareng-bareng lah untuk mencari solusinya.
Dan nggak hanya Rizky yang nanya ke saya, tapi kadang saya juga kalau misalnya lagi bingung, saya juga ngobrol ke Rizky, gimana Rizky kira-kira untuk desain apakah lebih bagus yang mana ya, A atau B. Jadi kita benar saling aja sih di sini. Itu saya butuh input Rizky, Rizky pun dapat input juga dari saya. Kita sama-sama belajar aja sih. Oke, oke, makasih Mbak Enji. Iya, jadi ya mungkin kayak gitu ya, Rizky. Mudah-mudahan kamu tetap bisa mempertahankan kemampuan komunikasi kamu gitu ya, bersama tim, sehingga memang mesti banyak diskusi, banyak ngobrol gitu ya, nggak bisa diselesaikan sendiri gitu. Ya tadi yang emang harus terus dikembangkan itu ya, kemampuan berkomunikasi dengan tim gitu. Baik, itu saja mungkin Mbak Enji. Saya senang banget dengarnya Mbak Enji juga apa mungkin ini Rizky bisa kayak gini juga karena suasana kerja yang mendukung gitu ya, tim kerja yang mendukung, mentor yang support gitu. Saya yakin Rizky bisa berkembang karena didukung oleh semua pihak gitu. Iya, terima kasih juga Ibu udah memberikan kesempatan Rizky untuk menjalankan intern. Yang kebetulan Iya, juga mungkin dapatnya di sini ya. Jadi kita juga senang banget sih dapat Rizky sebagai intern kita di sini. siap, ya. Oke, Rizky, silahkan kamu terus mengembangkan networking gitu ya. Mudah-mudahan bisa nggak cuman intern tapi bisa masuk di sana bergabung sebagai staff di apa Gramedia gitu ya. Amin. Iya. Oke, Semoga ya Ki ya. iya. Ya, terima kasih Mbak Enji, terima kasih Rizky. Ya. Saya rasa saya cukupkan untuk sesi ini gitu ya. Progress reportnya cukup baik. Jadi Rizky sepertinya juga udah siap secara laporan gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan dilancarkan sampai dengan nanti ujian PKL-nya. Saya akhiri untuk pertemuan sore hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali, Mbak Inji, Rizky. Iya, Terima kasih banyak ya, iya, Ibu terima Neri kasih. ya. Kak Inji, makasih ya. Iya, Ya, sama-sama. ya, Mati Sore. Ibu. izin ya, Mbak. Kak Inji.